dengan adanya Nabi sinten Daud. Wakilalan den dawuhna lagu maring Luqman, apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarrun. Ayun nasi te dine manusa iku syarrun elek banget. Kala dawuh sapa Luqman, alladzi la yubali in ra'ahu nasu musian. Iku alladzi ku wong la yubali kang ora peduli sapa ladzi. In ra'a lamun ningali hu ing ladzi sapa nasu manusa. Ora peduli mereka melihat musian wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Mergo niku ngrusak tatanan. Iku kula terangaken nggih, ngono tenan. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir Nabi Rasul itu penuh dengan ketegangan. Nggih saurang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepen resiko iku ya aja wayo. Bojo sitok konaa. Kowe sayem, engko misale tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kan nak bojomu papat itu tukarannya kan seru no. Tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora, muga-muga ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye-piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih. Nah, kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa menen nerlantarno wong papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar-sadar karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo, Nabi Sulaiman itu kabare bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun ketemu bisa. Nabi Daud itu kabare 1. Samplo songo, iku tambah sitok ngono. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi, perempuan itu lemah. Saya ingin nulung yang lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, 2 lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau nulung tok roda ini mesti efeknya. Wis demenan kok angel temen ngerang dong. Oh angel temen wis vulgar wis model ilmu nerufen wis apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan. Terapi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake. Prakteknya kiai-kiai Jawa Timur banyak bojone tetep apa, tapi sing tau dirabi 20. Kok sing loro iku cadangan, no? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngerasakno wong. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun ndak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo, kok Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul, saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko, meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani, cara sinten Luqman Hakim gak duwe, nyali ini gak duwe, tapi Nabi Daud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ora iso nglakoni la aja terus janggal kafir kena janggal. Kulo gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami.
Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena 1+1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, atau senake ning ndi ono delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya piye, Gus? Hukumnya ya ngono iku, pokoknya. Paham ya? Hukumnya piye? Hukumnya ya. Misalnya kayak kula mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nak kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukume ya wis ngono. Lah terus piye ya ora piye-piye, pokoke hukume. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak dudono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodho kowe ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodho kowe. Ana wong zuhud dikeki dhuwit wong kafir. Ya dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuwak. Kok nang contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim ojo contohnya ojo partai. Partai iku sebulet bodho bulet ya. Sing bulet maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayane zuhud, jenggoten dilo terus kadang bebot rakum ora wong, pokoke modele jagab wis kaya wis soleh-soleh. Iku nak dikeki dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram. Disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno dhuwit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben dienggo wong fasik. Wong fasik kowe demenan ra iso mergo ra duwe duit. Gara-gara kowe 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan, pokoke wong fasik jebule malah dienggo demenan. Kowe ra wani mangan jebule dienggo keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sing sitok nampa, sing sitok ora. Jare sing ora nampa, ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa, Kiai Bento, iku dhuwit nek dicekel pejabat fasik, kemungkinane digo demenan digo fasik. Cekel kiai, saleh. Dadi ilmu bejuhud itu beda, Mas. Mulane aku tetep dora aku makome. Mbah kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ora. Lewat jalur tikungan terus ke nyelip. Tapi cara prosedur ilmu iku dhuwur aku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Gak sopan lho. Burine. Dadi nah di sini ini mulai kayak ngaji be aku bener ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita, ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinil maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinil ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa?
Maksud cara hadis mudallas sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopo mazhab. Tak contohno gini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa. Misalnya Abu Jahal dijek urip. Ruhin mbek Mustafa. Ruhin niku tapi Ruhin gak sufi masalah iku geleme mergo butuh duit. Misalnya Mus kowe saiki dikek Abu Jahal, dikek duit 1 juta. Kang Mustafa aku loro jenengan kok unik, tak kei duit 1 juta nggih. Ampun, dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ra gelem. Terus digo tombol Abu Jahal, digo tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andekan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi gak jangan niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Fir'aun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalen. Monggo ini gadani jenengan, jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi, coba pangan, kok haram ainiyah, nopo? Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah perang kalah. Kan cah wedok iki jadi aman. Mergo nek belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin. Kan terus nglahir kafir-kafir mukmin. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad itu ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ono cawe 10, aku imame. Iki rambutnya lurus ya sing wae ruhin. Sing gaul celanan sini kowe Mustafa dadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi ora kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta pecekeli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni ruhin itu lahir mukmin. Senajan to mbawa ling-ling tapi tetep mukmin. Kruwiten pelayan tetep ning musala wong bapake merbot musala. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cilik dilatih kloneng untuk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Bocah Nabi Musa. Tak terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya?
halale ghanimah dimanfaatno sahabat utawa zaman Nabi dimanfaatno Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal apik ndi? Apik halal. Mergo halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku nggawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat meneh goblok paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Ora iso terus Mustafa PP khusuk. Mboten haram niku haram. Mbok wacana Sulam Taufik. Ora ono. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe madzhab. Mau cek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Faham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau emoh. Paham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh ngene iki sadok niru Mustafa. Tetap kula lah setuju. Kula misalnya nyuwun sewu ana wong kafir nimbang kula 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to, Mas? Dia gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing khusuk-khusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wes saiki jawab kan. Wayah apa iki? Apa paham? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayah. Bahaya harus jawab ae. Hukume apik wayah enak dipraktekno. Bahaya. Lah iku sing disebut faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqu. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mas. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir itu nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebatnya Nabi. Jadi kalau baleni malih, mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, Islam aja nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya malah Luqman niku mau nyun sewu mau wong saleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo rabi. Homan gak kowe nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak ku kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan gak wani lho man gak wis cukup nderek jenengan mawon iku saiki gak gelem ngomong duwe kon anut wong alim ngrasa luwih saleh luwih ado kosub sembrono ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim biasane rada sarap sithik-sithik perkarane yo ruwet pancen hukume wis napa paham iki perlu kula sampaikan ben jenengan ngerti ya dadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ono masuk akal piye-piye donyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing rono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad.
Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah berapa uang yang ojo babinya loh, nah, babi itu kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya buat karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencanamu. Balekno dekne emoh nganggo barange wong. Nurukan enggak ngarah. Mbok balekno kan? Mboten luwih ngalim berarti. Maksudnya luwih sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene gone medan perang gitu, nek sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu enggak sampai amat saulang tidak sampai. Tapi misalnya nih ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Mergo cara zahir preman lanang preman wedok nak duet iku kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan.